Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada malam ini kita akan membicarakan tentang dalil-dalil kunut subuh. Sebenarnya bagaimana? Mengapa? Karena di Indonesia pada awalnya yang memang semua bermadzhab Syafi'i ini pasti sholat subuh baca kunut. Kemudian setelah terjadi perkembangan pada masa-masa modern, banyak saudara-saudara kita yang belajar di Timur Tengah, belajar pada ulama-ulama yang beda mazhab, kemudian pulang ke sini tidak baca kunut. Nah, sebenarnya persoalan kunut ini bagaimana? Masalah kunut ini sebenarnya bukan khilafiyah baru. Perbedaan di kalangan ulama bukan baru-baru ini, tetapi sejak masa ulama salaf. Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ini juz 4 halaman 491, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah tahun 2011. Di sini dikatakan far'un fi madzahibil ulama fi itsbatil qunut fi subhi. Imam Nawawi rahimahullah berkata, ini menjelaskan tentang mazhab-mazhab para ulama dalam menetapkan kunut dalam sholat subuh. Mazhabuna, adapun mazhab kami, mazhab Syafi'i, annahu yustahabbul kunutu fiha. Sesungguhnya kunut disunnahkan di dalam sholat subuh. Sawa'un nazalat nazilatun, baik terjadi suatu malapetaka atau musibah. Wal'iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah dari musibah. Mudah-mudahan tidak ada musibah. Kalaupun ada, mudah-mudahan segera hilang. Aulam tanzil, atau tidak ada musibah, tetap dianjurkan, disunnahkan kunut subuh. Wa bihadza qala aktsarus salaf. Nah, mengenai sunnahnya kunut subuh ini juga dikatakan oleh mayoritas ulama salaf. Wa man ba'dahum, dan orang-orang sesudah mereka. Au katsirum minhum, atau banyak dari mereka. Wa mimman qala bihi, di antara ulama salaf yang berpendapat kunut di dalam sholat subuh, Abu Bakrin As-Siddiq, ini dari kalangan para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, wa Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, wa Utsman, wa Ali, Utsman, Ali, wa Ibnu Abbas, wal Bara ibnu Azib, dan Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Rawahul Baihaqi bi asanida sahihatin. Ini telah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari masing-masing Khulafaur Rasyidin yang 4 itu, kemudian dari Ibnu Abbas, dari Al-Bara bin Azib dengan sanad-sanad yang sahih. Artinya apa? Khulafaur Rasyidin dan mayoritas sahabat itu baca kunut. Wa qala bihi minat tabi'in faman ba'dahum khalaik. Dan berpendapat dengan kesunahan kunut itu dari generasi tabi'in, lalu generasi sesudah mereka banyak sekali kalangan ulama. Wa huwa madhhabu Ibnu Abi Layla, madhhabu Ibni Abi Layla wal Hasan bin Shalih wa Malik wa Dawud.
anjuran kunut subuh ini juga mazhabnya Imam Ibnu Abi Layla, Hasan bin Saleh, Imam Malik, dan Imam Dawud Az-Zahiri. Ini dari kalangan para ulama mujtahid. Kemudian ada pendapat lain dari kalangan salaf. Wa qala Abdullah bin Mas'ud wa ashabuhu. Dan berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud dan para sahabatnya, murid-muridnya. Para ulama dulu itu tidak menyebut murid dengan murid, tapi sahabat. Sahabat-sahabatnya. Wa Abu Hanifah, juga Imam Abu Hanifah wa ashabuhu. Dan para sahabatnya, murid-muridnya. Wa Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa Ahmad, dan Imam Ahmad. Nah, mereka bagaimana? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, murid-muridnya, Imam Abu Hanifah, murid-muridnya, Imam Sufyan, Imam Ahmad. La qunuta fis subahi. Kata mereka, tidak ada kunut dalam sholat subuh. Qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, illal imama fayaqnutu idza ba'atsal juyush. Kecuali imam. Yang dimaksud imam ini bukan imam masjid, tapi kepala negara, pemimpin negara. Maka seorang imam, pemimpin negara, kepala negara ini membaca kunut apabila mengirim tentara untuk memerangi musuh. Ini menurut pendapat kedua. Ada pendapat ketiga. Waqala Ishaq. Imam Ishaq bin Rahawayh atau bin Rahuyah ini berpendapat yaqnutu linnazilati khassah. Kunut itu dilakukan kalau ada musibah saja. Kalau tak ada musibah maka tidak ada kunut. Nah, ini artinya apa? Persoalan kunut ini sebenarnya khilafiyah dari kalangan ulama salaf. Dan tentu dari masing-masing pendapat ini sama-sama punya dasar. Dan dasarnya sama-sama hadis. Hadisnya sama-sama hadis. Nah, karena ini sama-sama ada dasar, sama-sama pendapat di kalangan para ulama, kita ini sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i juga mazhab Maliki dan yang berkunut tentu ingin tahu apa dasarnya kita membaca kunut di dalam sholat subuh. Nah, dalil-dalil kunut ini ada di dalam kitab-kitab hadis. Termasuk kitab hadis yang paling sahih yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Antara lain bahwa di dalam sholat subuh itu ada kunut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau di dalam Sahih Bukhari ya, yang terbitan modern yang ada nomor-nomornya. Sahih Bukhari ini kebetulan terbitan dari Ibnu Hazm. Ini hadis nomor 1001. Babul kunut qabla ruku wa ba'dahu. Oh bukan ya, maaf. Yang di Sahih Bukhari ini yang pertama hadis nomor 797. Kalau di dalam Sahih Muslim hadis nomor 676. Haddatsana Mu'adz ibnu Fadalah. Telah bercerita kepada kami Mu'adz bin Fadalah. Mu'adz berkata haddatsana Hisham. Hisham telah bercerita kepada kami an Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah Abi Hurairah berkata la uqarribanna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku benar-benar akan mendekatkan pada kalian, mencontohkan pada kalian salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya Nabi salat? Maka bagaimana? Fakana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqnutu fi rak'atil ukhra min salatil zuhri wa salatil isya wa salatis subhi. Maka Abu Hurairah radhiyallahu an selalu membaca kunut. Di sini pakai redaksi kana yaqnutu. Abu Hurairah selalu membaca kunut dalam rakaat terakhir yaitu salat zuhur,
sholat isya dan sholat subuh. Ba'dama yaqul sami Allahu liman hamidah. Setelah membaca sami Allahu liman hamidah, artinya pada waktu i'tidal setelah ruku. Fayad'u lil mu'minin wa yan'alul kufar. Lalu Abu Hurairah mendoakan kebaikan bagi orang-orang beriman dan mendoakan keburukan, laknat bagi orang-orang kafir. Nah, ini artinya apa? Berdasarkan hadis ini, karena Abu Hurairah itu selalu membaca kunut, berarti Rasulullah SAW selalu baca kunut. Berdasarkan hadis ini, kalau di dalam riwayat Bukhari nomor 797, kalau di dalam Sahih Muslim nomor 676. Jadi selalu membaca kunut. Kemudian dalil yang kedua, kunut juga. Hadis lain ya, hadis tadi riwayat dari Abu Hurairah. Jadi ini riwayat dari Abu Hurairah. Kemudian ada juga riwayat dari selain Abu Hurairah. Kunut subuh ini juga diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik. Dalam Sahih Bukhari hadis nomor 101, kalau Sahih Muslim 677. Haddatsana Musaddad, telah bercerita kepada kami Musaddad. Haddatsana Hammad bin Zaid, bercerita kepada kami Hammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad. Qal, su'ila Anas ditanya, aqanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca kunut dalam salat subuh? Qal, Anas berkata, na'am, iya. Nabi baca kunut dalam subuh. Faqila lahu, Anas ditanya, awaqanata qabla ruku? Apakah Nabi kunut sebelum ruku? Qal, Anas berkata, ba'dar ruku yasiran. Nabi baca kunut setelah ruku dalam salat subuh sebentar. Yang dimaksud sebentar di sini artinya apa? Sebagian kitab-kitab syarah hadis menafsirkan sebentar ini maksudnya hanya sekitar 1 bulan. Maksudnya begitu. Karena difahami dari hadis berikutnya. Ini kunut diantara dalil kunut. Kemudian dalil lain kunut subuh, selain hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ada hadis lain riwayat Muslim dari Al-Bara' bin Azib. Ini saya buka di syarah Sahih Muslim karangan ulama modern yang wafat beberapa bulan yang lalu. Seorang ulama yang wafat di Makkah Al-Mukarramah, Syekh Muhammad Al-Amin bin Abdullah Al-Harari Asy-Syafi'i. Dalam syarah Muslim juz 9 halaman 178. Haddatsana Muhammad bin Al-Mutsanna wa Ibnu Bashar. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Bashar bercerita kepada kami. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami. Haddatsana Syu'bah an Amr bin Murrah. Bercerita kepada kami Syu'bah dari Amr bin Murrah. Qala Amr berkata, sami'tu ibn Abi Layla qol, aku mendengar Ibnu Abi Layla berkata, haddatsana al-Bara' ibnu Azib. Bara' ibnu Azib bercerita kepada kami Bara' bin Azib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi subhi wal maghrib. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca kunut dalam salat subuh dan maghrib. Jadi Rasulullah ini selalu membaca kunut di dalam sholat subuh dan maghrib. Ini dalil mayoritas ulama yang menetapkan kunut. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis,
itu dijelaskan Rasulullah SAW itu baca kunut dalam sholat subuh. Nah, sekarang ada persoalan. Apa persoalannya? Bagaimana menanggapi hadis-hadis yang seakan-akan bertentangan dengan hadis ini? Apa diantaranya? Rasulullah SAW membaca kunut hanya sekitar 1 bulan. Setelah itu meninggalkan lagi. Contoh seperti hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ar-ruku' yad'u ala ahya'in minal arab thumma tarakahu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kunut selama sebulan setelah ruku', mendoakan keburukan bagi beberapa suku Arab, tapi kemudian meninggalkan. Atau hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qanata ba'da ar-ruku' fi salati syahran yad'u li fulan wa fulan thumma tarakat du'a lahum. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut setelah ruku' dalam salatnya sebulan, mendoakan untuk si fulan lalu tidak mendoakan lagi. Lah ini kok 1 bulan? Katanya selalu berkunut. Oleh para ulama, mayoritas ulama melakukan takwil bahwa seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Wa ammal jawabum an hadits Anas wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma fi qawlihi tsumma tarakahu. Adapun jawaban terhadap hadis Anas dan Abi Hurairah radhiyallahu an tentang perkataan 2 orang itu tsumma tarakahu, bahwa Nabi meninggalkan kunut, fal muradu tarkud du'a alal ulaikal kufar wa la'natihim faqat. Maksudnya Nabi tidak melaknat orang-orang kafir itu saja, tidak mendoakan keburukan dan tidak melaknat orang kafir. La tarku jami'il kunut, bukan meninggalkan kunut sama sekali, bukan. Al tarakal kunut fi ghairi subhi, atau meninggalkan kunut selain subuh saja. Untuk subuh tetap berkunut. Mengapa? Wa hadzal ta'wil muta'ayyin. Takwilan ini menjadi keharusan. Ditakwil begini menjadi keharusan. Mengapa? Li'anna hadits Anas fi qaulihi, karena hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dalam perkataan Anas, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ini musnad Imam Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik qala ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca kunut dalam sholat subuh sampai meninggalkan dunia. Nah, hadis ini sahih dan jelas. Rasulullah baca kunut terus dalam sholat subuh sampai meninggal dunia. Maka bagaimana antara hadis ini dengan hadis-hadis tadi? Harus dikompromikan. Berarti yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu mendoakan keburukan bagi orang-orang kafir, bukan mendoakan kunut. Dan ini takwil yang semacam ini waqad rawal Baihaqi. Imam Baihaqi meriwayatkan bisnadi an Abdurrahman bin Mahdi al-Imam annahu qala. Imam Abdurrahman bin Mahdi termasuk guru Imam Ahmad bin Hanbal dan guru imam-imam yang lain ahli hadis. Beliau mengatakan innama tarakal la'nah. Rasulullah itu setelah 1 bulan hanya meninggalkan laknat saja, hanya tidak melaknat orang-orang kafir. Adapun kunut tetap jalan terus sesuai dengan riwayat yang ada di dalam riwayat Abu Hurairah, juga dalam riwayat Al-Bara' bin Azib, dikompromikan dengan riwayat Anas bin Malik. Ini dalil kunut di dalam sholat subuh. Nah, ini seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Khilafiyat. Kemudian ada hadis lain
Ada hadis lain yang dijadikan dalil oleh kalangan yang menolak kunut, yaitu hadisnya Abu Malik al-Ashja'i dari ayahnya Tariq bin Ashyam al-Ashja'i. Abu Malik berkata, Sa'ad atau Abu Malik al-Ashja'i berkata, qultu li abi, aku berkata kepada ayah, ya abi, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Fakanu yaqtutuna fil fajri. Ayah, engkau telah sholat di belakang Rasulullah SAW, juga di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apakah mereka baca kunut dalam sholat subuh? Ayahnya menjawab, "Ai bunayya muhdats." Hai anakku, itu mengada-ngada itu. Dalam satu riwayat bid'ah, mengada-ngada. Hadis ini riwayat Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, hadisnya sahih. Nah, ini bagaimana para ulama, mayoritas ulama yang berkunut melakukan takwil terhadap hadis ini, terhadap hadis yang diriwayatkan dari Abu Malik al-Ashja'i bahwa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin tidak membaca kunut. Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Al-Khilafiyat, ini kitab Al-Khilafiyat karangan Imam Al-Baihaqi, juz 3 halaman 16, ketika mengomentari ya bunayya muhdatsah, kunut subuh itu baru. Kata beliau, hadis ini sahih. Kata Imam Al-Baihaqi, wa hadza minan naw'il ladzi dzakarna anna al-hukma liqauli may yarwi wa yasma duna man la yusyahid wa la ya'lam. Hadis seperti ini sejenis dengan hadis yang telah kami sebutkan, bahwa ketika terjadi pertentangan antara yang menginformasikan, antara informasi yang mendengar dan meriwayatkan Rasulullah baca kunut dengan orang yang tidak mendengar, maka bagaimana keputusan hukum dikembalikan pada sahabat yang meriwayatkan dan mendengar adanya kunut, bukan orang yang tidak menyaksikan dan tidak tahu adanya kunut. Kemudian Imam Baihaqi berkata, waslu qaulina wa qaulikum, sedangkan dasar pendapat kami dan pendapat kalian yang tidak mau kunut, anna Tariq bin Ashyam al-Ashja'i aw ghairahu, sesungguhnya sahabat Tariq bin Ashyam al-Ashja'i atau lainnya, wa in kana qad sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau telah menjadi sahabat Nabi SAW, lam ya'lam sunnatan alimaha ghairuhu, beliau tidak tahu suatu amalan sunnah yang diketahui oleh yang lain. Walam yasma' qaulan sami'ahu ghairuhu, beliau tidak mendengar suatu ucapan, suatu sabda yang didengar oleh orang lain. Walam yusyahid fi'lan minan nabi sallallahu alaihi wasallam syahadahu ghairuhu, beliau tidak menyaksikan suatu perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan oleh orang lain. Fa'alaihi wa ala jami'il muslimin qabuluhu, maka yang tidak tahu dan seluruh kaum muslimin wajib menerima orang yang tahu, yang menyaksikan, yang mendengar. Mengapa begitu? Wa hadza amirul mukminin wa khalifatu Rasulillah SAW ala ummati min ba'di Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu an. Ini amirul mukminin dan khalifah Rasulullah SAW pada umatnya sesudah beliau, yaitu sahabat Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu an. Lam yasma' minan nabi sallallahu alaihi wasallam fi mirathil jaddati syai'an, beliau tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang warisan seorang nenek. Berapa jatahnya nenek ketika ditinggal oleh cucunya, beliau gak dengar. Padahal sahabat Abu Bakar ini paling sering, sahabat yang paling sering bersama Rasulullah SAW, gak dengar. Hatta akhbarahul Mughirah bidzalik, hingga akhirnya sahabat Mughirah bin Syu'bah menyampaikan jatah warisan nenek ketika ditinggal mati cucunya, menyampaikan informasi anin Nabi SAW, dari Nabi SAW. Faqabilahu wa qadabihi, lalu Abu Bakar menerima informasi dari Mughirah bin Syu'bah dan
memutuskan dengan informasi itu. Padahal Abu Bakar ini lebih dekat kepada Rasulullah SAW daripada Mughirah. Fakaifa Tariq bin Asyam? Lalu bagaimana Tariq bin Asyam? Sayyidina Tariq bin Asyam ini termasuk sahabat yang hadisnya sedikit. Dan kata Imam Muslim, seperti dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Isabah, Tariq bin Asyam ini hadisnya hanya diriwayatkan melalui anaknya. Sedangkan hadis tentang kunut ini hadisnya diriwayatkan melalui sahabat yang memang banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik juga banyak meriwayatkan hadis. Karenanya ini mengikuti kaidah tadi mestinya lebih diterima daripada yang tidak kunut. Karenanya di sini Imam Nawawi juga menyampaikan ya kesimpulan dari Imam Al-Baihaqi, wal jawabu min hadis Sa'd bin Tariq, jawaban dari hadisnya Sa'd bin Tariq dari ayahnya Tariq bin Asyam yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Bagaimana? Anna riwayatal ladzin athbatul qunut ma'ahuma ziyadatu ilmin wa hum aktsar wa fa wajaba takdzibuhum. Bahwasannya riwayat orang-orang yang menetapkan ada kunut, riwayat orang-orang yang menetapkan adanya kunut ma'ahum ziyadatu ilmin, mereka punya tambahan informasi, wa hum aktsar, dan orang-orang yang meriwayatkan ada kunut lebih banyak. Beliau sendirian, fawajaba takdzibuhum. Maka yang menetapkan adanya kunut dan yang lebih banyak itu harus didahulukan. Karena itu maka kunut subuh ini, kesunahan kunut subuh ini diambil oleh mayoritas sahabat termasuk khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum, juga mayoritas ahli hadis. Nah ini artinya apa? Bahwa masalah kunut ini ke belakang tidak perlu dibesar-besarkan, karena kunut ini dalilnya sangat kuat. Nah kemudian ini terakhir ya, berkaitan dengan beberapa riwayat dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW baca kunut dalam beberapa sholat ya. Rasulullah itu kunutnya tidak hanya subuh dalam riwayat Bukhari, bahkan dalam sholat zuhur, sholat isya, sholat subuh. Riwayat Abu Hurairah, riwayat Al-Bara' bin Azib dalam sholat maghrib dan subuh. Kenapa tidak kunut subuh semuanya saja? Nah kemudian seperti dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, nah Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Mufhim Syarah Sahih Muslim yang dikutip di dalam kitab ini, qala Al-Qurtubi berkata, walladzi istaqarra alaihi amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma rawahu ad-Darqutni bi sanadin sahih an Anas. Adapun pengamalan yang menjadi ketetapan, artinya pengamalan terakhir dari Rasulullah SAW dalam masalah kunut adalah apa yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik. Annahu qala, sesungguhnya Anas berkata, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil ghadat hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca kunut dalam salat subuh sampai beliau meninggalkan dunia. Nah, karena ada nas dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sejak kecil beliau menjadi khatim, menjadi pelayan, menjadi pembantu. Menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Maka akhirnya apa? Mayoritas ulama yang menetapkan kunut itu hanya menetapkan kunut di dalam sholat subuh. Karena yang sholat subuh ini yang menjadi ketetapan terakhir dalam masalah kunut. Berarti kunut selain subuh seperti maghrib, kemudian isya, kemudian zuhur, itu berarti dinasah. Atau itu khusus kunut nazilah. Kalau kunut nazilah, kunut ada musibah, memang dibaca dalam 5 waktu. Nah ini saudara-saudara, dalil-dalil kunut yang diuraikan oleh para ulama. Artinya apa? Yang baca kunut dalilnya itu hadis Rasulullah SAW. Yang tidak baca kunut juga hadis Rasulullah SAW. Cuma sudut pandang dan cara pemahamannya berbeda. Cuma yang perlu menjadi catatan seperti disampaikan Imam Nawawi, mayoritas ulama salaf termasuk khulafaur rasyidin, mayoritas ahli hadis itu membaca kunut di dalam sholat subuh. Ini mudah-mudahan bermanfaat kajian Islam aktual pada malam ini. Mohon maaf karena agak terlambat karena ada persoalan teknis. Mudah-mudahan besok malam kita bisa mengudara lagi. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Mudah-mudahan dalam masa-masa di rumah saja ini karena menghadapi wabah virus corona, Allah senantiasa menjaga kita, keluarga kita, dan menjaga kaum muslimin dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan gangguan virus ini segera pergi, segera hilang dari tengah-tengah kita, dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti semula, amal-amal soleh dan kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka salam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.